Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Mukarram wal Muhtaram, sama-sama kita muliakan yang duduk di hadapan kita, guru kita yang mengajar ke kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang insya Allah senantiasa istiqomah mudawamah bisa kita amali, ilmu-ilmu yang insya Allah mudah dipahami dan mudah diamali. Yaitu siapa lagi kalau bukan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Dan yang kedua yang juga kita hormati dan yang kita muliakan tuan rumah, yaitu almarhum Bapak Haji Dodi. Semoga beliau yang mewakaf ke tempat ini untuk dibuat majelis taklim ataupun majelis kebaikan, beliau diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kuburan yang lapang, diberikan ampunan daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidupnya, dibersihkan daripada noda-noda, dibersihkan daripada kesalahan-kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan baik, amalan dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca qasidah burda yang di dalamnya terdapat banyak pujian-pujian untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hal seperti inilah, dengan kegiatan baik seperti inilah, dengan amal soleh seperti inilah kita dapat membahagiakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat beliaulah kita bisa berkumpul di tempat ini. Dengan berkat beliaulah seluruh nikmat yang kita rasakan, dengan berkat beliaulah, dengan berkah beliaulah seluruh kenikmatan yang kita rasakan ini sampai kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, disampaikan oleh sebagian para ulama-ulama terdahulu. Apa kata beliau? La tasilu nikmatun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul. Kata ulama-ulama terdahulu, tidak bakal nyampe sebuah nikmat, nak nikmat zahir, nak nikmat batin, nak nikmat besar, nak nikmat kecil, tidak bakal sampai kepada seseorang walaupun wong tadi itu wong kafir, terkecuali melalui perantara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu begitu besar jasa daripada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bakal tak lama lagi kita ini bakal menghadapi yang namanya bulan Zulhijjah. Tak lama lagi, mungkin setengah bulan lagi kita bakal menghadapi yang namanya bulan Zulhijjah.
ketahui di bulan Zulhijjah ini terdapat satu rukun Islam yang wajib dikerjakan di bulan Zulhijjah. Ini apa itu? Yaitu melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Emang kita tahu bahwasanya melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji ini cuma diwajibkan bagi wong yang mampu. Nah terus ke ana baca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di sini qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97. Di situ dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bagi seorang manusia, wajib bagi manusia untuk melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji. Tapi siapa manusia tersebut adalah manusia ataupun orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu digarisbawahi. Jadi yang wajib menunaikan ibadah haji, yang wajib berangkat menunaikan ibadah haji cuma wong yang mampu. Kalau yang belum mampu, dia bisa melakukan hal-hal yang pahala itu, yang amalan-amalan yang memiliki pahala, kakek bisa mendapatkan sama persis pahala wong yang menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika orang mampu, dalam arti dia mampu memiliki bekal, dia punya bekal untuk berangkat, punya juga bekal untuk balik lagi dari menunaikan ibadah haji, kan dia nak balik lagi ke tempat asalnya. Nah dia juga punya tanggungan, misalnya seandainya dia di rumah ini wajib menafkahi anak sama istrinya. Nah maka ketika seseorang sudah memiliki bekal untuk berangkat haji, terus biaya berangkatnya dia punya, berangkat untuk balik lagi dia punya, berangkat untuk kebutuhan dia di sana dia punya. Terus kalau seandainya dia punya uang yang wajib dia nafkahi diam di rumah, nah itu wajib dia nafkahi selama dia pergi haji. Jadi pahami ma'asyiral hadirin rahimani wa oleh Al-Imam Syekhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahijju." Wahai sekelompok manusia, wahai umat manusia, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahijju. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memfardukan, telah mewajibkan kepada kalian umat manusia, mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Fahijju, maka berhajilah ataupun maka tunaikanlah ibadah haji tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfus." Siapa orang yang menunaikan ibadah haji, walam yarfud, mulutnya tidak ngomong sembarangan, pasti dia melakukan atau menunaikan ibadah haji, mulutnya dijaga benar-benar, tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tidak mengucapkan ucapan yang keji, tidak mengucapi ucapan yang bohong, tidak mengucapi ucapan yang menghasut ataupun yang lain-lainnya. Terus walam yafsuk, dan dia juga tidak melakukan hal-hal yang dianggap fasik. Fasik ini wong yang bermaksiat dengan dosa-dosa kecil. Contohnya cak tadi, apa maksudnya? Dia ngomong kotor ataupun apa yang selainnya. Kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong yang cak ini, wong yang dia melaksanakan ibadah haji tanpa ada kata-kata yang tidak bermak ataupun kata-kata yang kotor,
bohong, hasud dan semacamnya, terus juga dia tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa, maka kata Rasulullah SAW, dia bersih dari dosa-dosanya seperti dia dari asal dia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya uang haji tapi dia masih melakukan mulutnya masih tak bisa dijaga, dalam arti ketika di sana dia disenggol dikit nak marah, kan namanya kan haji itu kan ibadah 1000 umat Islam, lebih malah 1 juta, 2 juta ataupun selebih. Disenggol dikit nak marah, ujung-ujungnya ngomong kotor. Nah ini tak boleh. Takutnya apa? Takutnya kakek dia melamal ataupun menunaikan ibadah haji ini cuma dapat bisa ngegugur ke kewajiban dia menunaikan haji, ngegugur ke rukun Islam yang kelima, tapi tanpa mendapat jaminan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mendapat tebusan dosa seperti yang seperti asal dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi apa? Sia-sia baik hajinya. Dia melakukan haji cuma untuk menghabiskan duit sebanyak itu, sama untuk apa? Cuma dia dapat sikap. Dia cuma dapat ngegugur ke rukun Islam yang kelima. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, haji yang diterima itu tidak kate balasan yang layak, tidak kate balasan yang pantas, kecuali dia bakal menghasilkan ataupun mendapat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Emang ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beribadah haji dengan benar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tadi sudah disampaikan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau nak kita nyimak dari hadis ini, berarti apa? Berarti tidak seluruh haji itu mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajinya mabrur, dia dapat balasan surga. Kalau hajinya tidak mabrur ataupun sia-sia, maka dia tidak dapat balasan apa? Balasan surga. Dalam arti cuman dia cuman ini apa? Cuman pajak habis ke duit sebanyak itu, sama dia cuma dapat satu keuntungan, cuma bisa ngegugur ke rukun Islam yang kelima. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari haji mabrur itu artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau mensyarahi kitab Sunan An-Nasa'i. Hadis ini tadi ada di dalam kitab An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i. Nah, kitab Sunan An-Nasa'i ini diperjelas lagi oleh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab beliau ngomong ini. Kata beliau, emang haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat balasan surga itu ialah haji yang mabrur. Nah, terus cara kita mengetahui haji wong itu diterima atau tidak? Hajinya tadi mabrur niat atau tidak? Kata Imam Suyuti, kita mengetahuinya itu kita jingok dari tanda-tanda wong yang melaksanakan atau yang menunaikan haji tersebut. Kata beliau apa? Kata beliau, kita jingok katanya kakek pas dia balik dari selesai menunaikan ibadah haji. Kita jingok katanya, kalau seandainya wong ini itu kelakuannya lebih baik, dia lebih banyak memperbanyak amalan-amalan soleh ketika dia balik dari hajinya, maka wong ini insya Allah itu adalah salah satu pertanda bahwa haji yang dia laksanakan tadi adalah haji yang mabrur. Dijingok dulu. Ada wong balik haji, kita jingok. Ataupun diri kita dewek, kita haji, kita jingok diri kita ini,
kita bandingkan sebelum kita pergi haji sama sesudah kita pergi haji. Banyaklah mana kita melakukan amalan-amalan soleh sebelum pergi haji atau sesudah pergi haji. Kalau seandainya sesudah pergi haji kita lebih memperbanyak amalan-amalan soleh, lebih istiqomah di dalam memperbanyak amalan-amalan soleh, lebih menjaga-jaga daripada meninggalkan amalan-amalan soleh, lebih dijaga dirinya jangan sampai aku meninggalkan amalan-amalan soleh. Nah maka tadi itu adalah tanda bahwa dia insya Allah haji dia melaksanakan ibadah haji itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hajinya mendapatkan titel yaitu haji yang mabrur. Nah, ketika dia mendapatkan titel haji yang mabrur, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan memberikannya balasan berupa surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimakumullah. Kita lanjut. Terus ada riwayat lagi. An Abdillah Al-Jawhari qala kuntu sinatan fi Arafat falamma kana akhirul laili nimtu. Ada orang lain lagi cerita lagi. Namanya Abi Abdillah Al-Jawhari. Beliau ini bercerita. Katanya pas beliau ini lagi wukuf di padang Arafah, salah satu rukunnya haji itu apa? Wukuf di padang Arafah. Ketika lagi wukuf di padang Arafah, beliau ini ngantuk. Padahal banyak pas wukuf di padang Arafah itu ini banyak memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu istijabah, waktu diijabahnya doa itu kuat pas lagi melakukan ibadah wukuf di padang Arafah. Tapi si Abi Abdillah ini malah ngantuk deh. Terus kata dia fara'aitu malakaini nazalan minas samai. Katanya pas dia tidur, akhirnya kan dia tidur. Pas dia tidur itu dia mimpi apa? Ada dua malaikat yang turun dari langit. Faqala ahaduhuma li sahibi kam waqafa hadhihi sana. Berapa banyak katanya wong yang wukuf tahun ini? Itu di zaman beliau ya, di zaman yang bercerita ini Abi Abdillah Al-Jawhari. Dia mimpi, pas dia tidur dia mimpi ada dua malaikat turun. Nah, dua malaikat turun ini sambil ngobrol. Yang sikok malaikat ini nanya ke malaikat sikoknya, ada berapa wong aja yang lagi wukuf di padang Arafah ini? Terus dijawab oleh malaikat itu, qala sahibuhu situ mi'ati alfin. Yang lagi wukuf tahun ini berapa? 600.000 wong yang lagi wukuf di sini katanya. Tapi apa? Walam yuqbal minhum illa sittatu anfusin. Tapi dari 6.000 wong ini, 600.000 wong ini ibadah hajinya, dia melaksanakan menunaikan ibadah haji ini. Dari 600.000 wong ini yang diterima hajinya cuma 6 wong kata malaikatnya. Kata cerita yang mimpi nih, yang siapa Abi Abdillah Al-Jawhari ini. Ya Allah, cuma 6 wong aja yang diterima oleh Allah haji ibadah haji tahun ini. Dari 600.000 wong cuma 6 wong. Berapa persen? 0,6666 kali. Jadi yang diterima cuma 6 wong dari 600.000 wong. Hajinya cuma yang diterima 6 wong gimana? Terus kata si ini, kata yang bercerita ini, qala fahamtu an altoma wajhi. Katanya, gregetnya aku nih. Ya Allah, jangan sampailah haji aku ini tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dia gregetnya itu sampai napuk rainya deh. Oh, jangan sampai cak itu. Cak wong kalau ada wong meninggal meratapi. Bahasanya meratapi ya. Ada wong meninggal, adiknya tadi atau kakaknya tadi, saking meratapinya, saking apa? Sampai nabuk rai. Itu padahal itu tidak boleh. Hal yang dilarang dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW. Tak boleh meratapi berlebihan itu. Sedih boleh, tapi tak boleh meratapi. Nah si wong ini dia saking takutnya tidak diterima hajinya, sampai dia nabuk rainya deh, nak ditempelnya deh rainya. Faqala lahu ma fa'alallahu fil jami'. Terus dia dengar lagi obrolan ataupun perbincangan dua malaikat tadi.
terdengar dia. Kata malaikat itu nanya lagi, ma fa'alallahu fil jami', emang apa yang Allah perbuat untuk seluruh wong yang lagi beribadah haji di tahun ini? 600.000 wong ini apa yang bakal Allah perbuat untuk 600 wong ini? Kata dia, kata malaikat itu dijawabnya lagi, qala nadharul karimu ilaihim bi'ainil karam. Kata malaikat ini, Allah bakal memandang mereka, Allah bakal memperhatikan mereka dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Fa wahaba likulli wahidin mi'at alfin. Dan Allah memberi karunia, memberi kebaikan setiap orang 100.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghufira bi sittati anfusin, tapi apa? Allah mengampuni 600.000 wong ini, 600.000 wong yang lagi menunaikan ibadah haji di tahun itu, Allah ampuni dengan berkat siapa? Bisittati anfusin lisitti mi'ati alfin. Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan untuk 600.000 wong ini dengan keberkahan wong yang, dengan 6 wong yang tadi kata malaikat tadi ibadah hajinya bakal diterima di tahun ini. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memberi 100.000 kebaikan buat wong yang lagi ngelakukan ibadah haji di tahun itu, serta Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan untuk wong yang lagi menunaikan ibadah haji di tahun itu. Dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan? Dengan sebab keberkahan wong yang 6 wong yang amal ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal memberi sesuatu yang Allah kehendaki. Karena Allah itu adalah zat yang maha mulia dan maha dermawan. Kita doakan semoga wong yang melakukan ataupun wong yang lagi menunaikan ibadah haji di tahun ini, ibadah hajinya bisa mendapatkan ibadah haji yang mabrur, ibadah hajinya mendapatkan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hajinya yang bisa merubah dia menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih istiqomah lagi, menjadi lebih senantiasa melakukan ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan soleh untuk seterusnya. Kita doakan semoga mereka tak pernah mengulang ataupun balik ke perbuatan-perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan sebelum berangkat haji. Kita doakan juga mereka semoga benar-benar bisa melakukan 100%, mentulus ke hatinya untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرش سبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا